Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Dayu Marani dengan NIM 2023404050055 akan menyampaikan resume saya pada perkuliahan pekan lalu, Kamis 6 Maret 2025 yang berjudul Teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT pada mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Teori yang pertama yaitu teori pembelajaran behaviorisme oleh B.F. Skinner yang merupakan teori paling klasik dan paling banyak dianut oleh guru pada zaman dahulu. Menurut teori ini, belajar itu berlangsung di memori otak manusia. Belajar itu terjadi ketika ada stimulus, dorongan atau rangsangan. Nah, teori behaviorisme ini juga ternyata dulu adalah teori yang diuji coba terlebih dahulu oleh hewan. Menurut teori belajar ini, belajar itu harus ada perubahan tingkah laku yang menetap dan permanen. Implikasi dari teori ini bahwa belajar, stimulus, dan media itu harus tepat. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shiffrin. Menurut teori ini, menganggap cara kerja otak manusia itu sama dengan komputer. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama itu ada short-term memory atau memori jangka pendek. Yang kedua ada working memory atau memori kerja. Yang ketiga ada memori long-term memory atau memori jangka panjang. Intinya, pada teori ini, belajar itu harus unik agar tersimpan di long-term memory atau memori jangka panjang. Implikasinya, belajar itu harus menarik dan diulang-ulang. Baik, selanjutnya adalah teori pembelajaran perilaku kognitif oleh Robert Gagne. Teori ini terkenal dengan belajar itu harus memenuhi 9 peristiwa pembelajaran yang telah dibahas pekan lalu. Menurut teori ini, juga guru harus menyiapkan kondisi dan peristiwa tersebut. Kemudian ada teori desain pembelajaran sistematis oleh Gagne dan Briggs. Menurut teori ini, belajar harus sistematis, teratur, dan berurutan. Di sini dijelaskan juga bahwa guru menurut teori ini harus merancang pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, ada teori aktivisme sosial oleh John Dewey. Menurut teori ini, belajar yang baik adalah pengalaman yang nyata kepada peserta didik. Belajar itu harus bisa dihubungkan dengan dunia nyata atau berinteraksi langsung dengan materi, diakumulasikan dengan pengalaman dunia nyata siswa. Kemudian selanjutnya ada teori kognitivisme sosial oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, belajar itu akan terjadi apabila adanya interaksi guru dan siswa, siswa dengan siswa, serta siswa dengan lingkungannya. Selanjutnya ada teori scaffolding oleh Lev Vygotsky. Menurut teori ini, yaitu belajar harus ada alat bantunya, baik berupa manusia atau model, dan juga baik berupa media atau benda, dan juga lingkungan. Teori yang selanjutnya yaitu teori perkembangan oleh Jean Piaget. Teori ini terkenal dengan perkembangan anak melalui 4 tahapan belajar. Kemudian selanjutnya ada teori multiple intelligence oleh Howard Gardner yang menjelaskan bahwa belajar itu dibentuk dengan kecenderungan siswa atau intelijennya langsung. Menurut teori ini, anak memiliki kecerdasan yang berbeda, maka dari itu guru harus mengikuti tata belajar siswa. Yang terakhir ada teori discovery learning oleh Jeremy Brunner yang menjelaskan bahwa anak itu belajar dengan diminta mencari atau menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, alasan kita harus belajar teori-teori pembelajaran yaitu karena ketika kita menggunakan media ataupun apapun itu dalam pembelajaran itu, maka kita tahu alasan atau dasar dari media atau pembelajaran yang kita gunakan. Baiklah, demikian materi resume perkuliahan pekan lalu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.